Nah, kita coba untuk colokan HP-nya dulu. あらあら。Hara-hara guys. Kita cabut. お兄ちゃん、Oni-chan, Oni-chan. Audio Jungle. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah MIUI traktir. Iya, sesuai judul, ini adalah MIUI traktir dari MIUI OG. Kenapa saya bilang MIUI traktir? Nanti saya jelaskan di akhir video guys. Jadi untuk MIUI OG ini itu kurang lebih hampir sama versinya dengan MIUI OG yang sudah saya review di channel ini. Yang membedakan ini MIUI traktir ataupun MIUI OG versi kedua, ini merupakan config khusus gaming guys, alias bisa dibilang ROM gaming khusus MIUI ya, seperti itu. Dan langsung saja kita akan review guys. Untuk fitur-fiturnya sendiri itu kurang lebih hampir sama dengan MIUI OG versi sebelumnya ataupun versi yang sudah saya review kemarin di channel ini. Dan untuk di bagian tampilan untuk aplikasi itu bisa juga di custom mode gelap. Lalu untuk anti kedip tentunya juga masih ada di ROM MIUI traktir ini. Untuk refresh rate tentunya juga ada opsi 90 Hz guys. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa 60 Hz nya di sini yang MIUI traktir ini sangat smooth guys. Wah, ini sumpah. Ini 60 Hz yang sangat smooth yang saya rasakan guys ya. Nah, untuk fitur selanjutnya di sini kalian bisa lihat untuk mencerahkan layar ketika kalian menelpon ataupun kalian membuka galeri guys. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk launcher ataupun layar utama tentunya di sini sudah di custom ataupun sudah dimodifikasi, yang dimana tentunya di sini ada beberapa fitur-fitur untuk mengcustom seperti animasi kecepatan dan lain dan sebagainya. Ini kalian bisa lihat sendiri guys. Nah, ini kalian juga bisa mengganti warna icon ya. Lalu apalagi ya di sini? Ya banyak lah pokoknya ya, seperti kalian lihat ini fitur-fitur customisasinya lumayan banyak. Oke, mantap. Oke, seperti ini untuk fitur launchernya. Untuk fitur selanjutnya yaitu di bagian Google Foto, yang dimana di Google Foto ini untuk penyimpanan online-nya ataupun storage-nya sudah unlimited, dan tentunya ini juga aman guys. Apalagi kalian yang punya foto dan video sangat banyak cuy, aman banget di sini. Lalu fitur selanjutnya berada di bagian kamera, yang dimana default Poco F3 itu cuma mentok perekaman 4K 30 fps, tetapi di MIUI traktir ini sudah terunlock di 4K 60 fps. Jadi rasanya sama dengan Poco F4 ya guys ya. Walaupun 60 fps nya fitur Edge-nya tidak aktif. Selanjutnya di sini ada perbaikan di bagian fitur Always On Display, yang dimana ketika kita mengaktifkan selalu AOD-nya itu deep sleep-nya tidak jalan, alias idle-nya ataupun HP-nya akan selalu aktif. Itu membuat HP-nya boros. Tetapi di MIUI traktir ini itu sudah mengatasi masalah tersebut, alias deep sleep-nya sudah jalan guys. Wah, mantap ya. Selanjutnya di sini kita akan menguji performa benchmark-nya. Pertama di sini ada Antutu benchmark versi 9.4.0 dengan hasil skor ya bisa dikatakan standar default dari Poco F3. Dan untuk detail-detail lebih lengkapnya kalian bisa lihat sendiri cuy. Lalu ada 3D Mark dengan pengujian Wheel Life. Nah, di sini untuk skornya berhasil mendapatkan di angka 4169, dan saya rasa skornya ini masih sama dengan di Antutu tadi, masih standar Poco F3 guys. Selanjutnya di sini ada Geekbench 5 dengan hasil single core berada di angka 982, dan untuk multicore berada di angka 3229, dan hasil skornya ini masih sama juga dengan standar Poco F3. Lalu ada GPU Mark Benchmark dengan hasil skor berada di angka 1.732.800, dan skornya ya sama aja sih guys, standar juga.
Oke, kita lanjut untuk pengujian gaming. Nah, di sini pertama ada Genshin Impact dengan settingan grafik highest 60 fps. Nah, di sini saya bermain cukup lama, sekitar 12 menit lebih. Hasilnya seperti ini. Untuk FPS terstabil berada di angka 51 fps, dan di sini untuk suhunya sangat panas guys ya, berada di angka 51 derajat Celcius. Nah, di sini saya merekomendasikan kalian menggunakan cooler tambahan karena ini saat kita bermain Genshin Impact suhunya sangat panas guys ya. Dan overall saat bermain tadi FPS yang paling drop itu berada di angka 30-an guys ya, karena itu tadi banyak sekali musuh yang ngumpul dan tentunya map yang saya datangi juga map baru guys ya. Overall kalau kita jalan-jalan santai kerja misi ini untuk FPS nya sangat-sangat aman kok guys ya, kecuali ya kita bertempur atau perang ya, ini mungkin sangat berat guys. Lalu game selanjutnya di sini ada Apex Legends dengan settingan grafik smooth 60 fps. Nah, di sini saya sudah bermain selama 1 match ataupun sekitar 12 menit. Overall ini sangat smooth guys ya, kecuali kita tadi baru mendarat ataupun landing itu ada sedikit terjadi frame drop. Memang ini gamenya belum agak stabil. Dan ini adalah FPS record yang sudah saya rekam, dan untuk FPS terstabil berada di angka 59,8 fps alias 60 fps aja lah ya. Dan untuk suhunya di sini masih tergolong aman, berada di angka 41 derajat Celcius. Wih, mantap banget cuy ya untuk Apex Legends ini. Scanning the area. Contact with target. Reloading. Selanjutnya di sini ada PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth 90 fps. Yap, tentunya 90 fps-nya ini sudah ter-unlock dari bawaan ROM-nya. Nah, di sini saya sudah bermain selama 1 match ataupun 14 menit. Alhasil untuk FPS terstabil berada di angka 94 fps. Tapi sayangnya di sini ada ngebugnya guys ya. Itu FPS record saya ngebug guys ya. Jadi kalian bisa abaikan. Overall ini 90 fps-nya enak banget guys ya. Dan untuk suhunya juga masih tergolong aman, berada di angka 42 derajat Celcius. Widih, mantap. Dan game terakhir di sini adalah Mobile Legends dengan settingan grafik smooth dan refresh rate-nya di ultra ataupun 120 fps. Nah, di sini saya sudah bermain selama 1 match ataupun 24 menit. Wah, sedikit lagi guys ya, setengah jam. Lawannya tadi agak susah dan tim saya juga susah guys ya. Dan overall untuk FPS terstabil berada di angka 115 fps dan untuk suhunya berada di angka 42 derajat Celcius. Nah, ini suhunya masih tergolong aman bagi saya. Dan tentunya ROM ini saya sudah pakai untuk push rank kemarin, dan overall frame drop yang saya rasakan sangat kurang guys ya. Kalian bisa coba untuk menggunakan ROM ini untuk push rank guys ya, saya jamin smooth banget. Lalu bagaimana dengan konsumsi baterainya? Apakah boros? Ya, berhubung karena MIUI Traktir by OG ini menggunakan konfigurasi gaming by default tanpa root, tanpa modul, tentunya ini akan boros ketika kita bermain game. Tetapi ketika kalian menggunakan cuma daily use seperti WA, Facebook, IG, TikTok, saya jamin ini aman. Dan mengingat ROM ini sangat smooth, tentunya ini terbayarkan guys ya. Bahkan untuk fast charging di ROM ini itu juga sudah dimodifikasi lebih cepat dari defaultnya guys ya, seperti itu. Untuk bug belum ada saya temukan sampai saat ini. Yang masalah ini di bagian safety netnya. Tapi ini bukan bug, melainkan ini emang seperti ini karena kan dia mengambil baset dari MIUI ID. Dan untuk cara mengatasi hal tersebut cukup flash universal safety net fix. Nanti itu untuk safety netnya akan teratasi guys ya. Kalian bisa lihat. Yap, ini sudah teratasi guys, mantap. Untuk mendapatkan MIUI Traktir ini silahkan klik aja link yang ada di deskripsi. Setelah itu kalian klik di bagian sini.
Nah, di sini kalian disuruh untuk traktir si OG-nya guys, dan untuk minimal traktirnya minimal 20.000. Kalian bebas mau traktir si dev OG ini berapa. Setelah itu kalian lanjut lalu mengisi nama kalian. Nah, untuk nama di sini bebas, mau nama samaran, nama asli bebas. Lalu di sini pesannya bebas juga guys ya. Contohnya saya di sini makan bang. Nah, selanjutnya di sini untuk pembayarannya tentunya ada GoPay, OVO, Dana dan lain dan sebagainya. Nah, setelah itu kalian lanjut. Nah, di sini kalian diminta untuk login. Nah, di sini silakan kalian login lalu selesaikan pembayarannya. Setelah kalian selesai pembayaran, nanti kalian klik lagi link yang sama kayak tadi. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini dan sudah ada link downloadnya. Nah, ini untuk link downloadnya ada dua, tetapi ini sama kok guys ya. Ini untuk menghindari limit Google Drive. Nah, kalian pilih salah satunya. Kalian klik aja misalnya yang di bawah ini. Nanti di sini kalian diminta untuk request guys ya. Yang dimana di sini kalian harus menulis nama email kalian yang kalian daftarkan tadi di traktir. Lalu nama username-nya. Nah, kalian harus samakan guys ya. Nah, setelah itu kalian klik aja, kalian tunggu, ataupun kalian bisa chat si devnya lewat Telegram. Nanti linknya saya kasih di deskripsi. Ketika sudah di approve, langsung saja kalian cek email kalian. Nanti itu ada muncul seperti ini. Jadi kalian tinggal open, nanti langsung ke direct ke link download ROM-nya guys. Jadi seperti itu ya untuk cara mendapatkan MIUI Traktir ini. Untuk cara install MIUI Traktir ini tentunya kalian bisa menggunakan dua metode, yaitu MFP dan juga biasa, yang dimana kedua video ini ataupun kedua tutorial ini saya sudah buatkan videonya secara terpisah. Jadi cek aja di pojok kanan atas ataupun di deskripsi. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai MIUI Traktir by OG ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Overall bagi saya ini sangat enak, yang dimana MIUI custom ini sudah support juga bahasa Indonesia, mengingat ini basetnya dari MIUI ID itu sendiri ataupun MIUI Indonesia. Dan tentunya di sini untuk feeling scrolling di sini sudah diperenak, baik 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz ini semuanya enak guys ya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri ataupun kalian bisa langsung rasakan. Jadi bagaimana? Kalian ingin mentraktir si dev OG? Langsung saja kalian cek di deskripsi. Oke, saya rasa itulah review mengenai MIUI Traktir by OG. Silahkan tinggalkan like dan komen di bawah. Saya akhiri videonya. See you until next time guys.